Assalamualaikum. Kami akan mempresentasikan tentang materi hidrogen dan boron. Pengertian hidrogen. Hidrogen adalah unsur kimia yang paling ringan dan sederhana, dengan simbol H dan nomor atom 1. Ia terdiri dari 1 proton dan 1 elektron. Hidrogen adalah unsur paling melimpah di alam semesta dan merupakan komponen utama dari air, H2O, dan berbagai senyawa organik. Hidrogen juga berpotensi sebagai sumber energi bersih karena saat dibakar hanya menghasilkan air sebagai produk samping. Isotop hidrogen. Isotop adalah varian dari unsur yang sama yang memiliki jumlah proton sama tetapi jumlah neutron berbeda di dalam inti atomnya. Karena perbedaan jumlah neutron, isotop memiliki massa atom yang berbeda. Meskipun sifat kimianya serupa, contohnya adalah isotop hidrogen, protium, deuterium, dan tritium. Isotop protium yaitu isotop hidrogen yang paling umum dan paling ringan. Protium memiliki 1 proton di dalam inti dan tidak memiliki neutron, sehingga massa atomnya adalah yang paling kecil di antara semua isotop hidrogen. Simbolnya sering ditulis 1H atau H-1. Protium menyusun sekitar 99,98% dari seluruh atom hidrogen yang ada di alam. Yang kedua yaitu deuterium. Deuterium adalah isotop hidrogen yang memiliki 1 proton dan 1 neutron di dalam inti atomnya, sehingga massa atomnya lebih besar dibandingkan protium. Simbol deuterium biasanya ditulis sebagai 2H atau D. Deuterium ditemukan dalam jumlah kecil di alam, sekitar 0,02% dari seluruh atom hidrogen, dan sering digunakan dalam penelitian ilmiah, reaktor nuklir, dan sebagai air berat dalam beberapa aplikasi industri dan nuklir. Yang ketiga yaitu isotop hidrogen yang memiliki 1 proton dan 2 neutron di dalam inti atomnya, sehingga massa atomnya lebih besar daripada protium dan deuterium. Simbolnya adalah 3H atau T. Tritium bersifat radioaktif dan memiliki waktu paruh sekitar 12,3 tahun. Karena sifat radioaktifnya, tritium digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pada cat bercahaya, penelitian nuklir, dan sebagai bahan bakar potensial dalam reaksi fusi nuklir. Di dalam tabel periodik unsur kimia, H ada di ujung paling atas samping kiri. Simbol hidrogen berasal dari kata Yunani yaitu hydro dan genes, yang berarti pembentukan air, dan juga unsur paling melimpah di alam semesta. Di dalam tabel periodik unsur kimia, H ada di ujung paling atas samping kiri. Simbol hidrogen berasal dari kata Yunani yaitu hydro dan genes, yang berarti pembentukan air, dan juga unsur paling melimpah di alam semesta. Pengertian boron. Boron adalah unsur kimia dengan simbol B dan nomor atom 5. Boron termasuk dalam golongan metaloid, yaitu unsur yang memiliki sifat antara logam dan non-logam. Biasanya boron ditemukan dalam bentuk senyawa seperti boraks Na2B4O7 10H2O dan asam borat H3BO3. Boron memiliki berbagai aplikasi industri, termasuk dalam pembuatan kaca, keramik, bahan komposit untuk pesawat terbang, dan peralatan olahraga. Senyawa boron juga digunakan dalam pengolahan air, pembuatan bahan kimia, dan dalam beberapa aplikasi pertanian untuk memperbaiki kesuburan tanah. Sifat fisik dan kimia boron. Boron memiliki sifat fisik. Yang pertama, golongan. Boron adalah termasuk dalam golongan metaloid, yang berarti ia memiliki sifat yang berada di antara logam dan non-logam. Yang kedua, wujud. Boron memiliki wujud murni, biasanya berbentuk padatan berwarna hitam atau abu-abu. Yang tiga, kekerasan. Boron cukup keras dan memiliki titik leleh yang sangat tinggi, sekitar 2076 derajat Celcius. Yang keempat, konduktivitas.
Boron tidak menghantarkan listrik dengan baik pada suhu rendah, namun ia bersifat semikonduktor pada suhu tinggi, yang berarti bisa menghantarkan listrik pada kondisi tertentu. Sifat kimia. Boron memiliki sifat kimia yang pertama, reaktivitas. Boron tidak mudah bereaksi dengan banyak unsur pada suhu rendah. Namun pada suhu tinggi, boron dapat bereaksi dengan oksigen dan membentuk oksida boron, B2O3. Yang kedua, senyawa. Boron mudah membentuk berbagai senyawa seperti boraks, Na2B4O7, dan asam borat, H3BO3, serta senyawa lainnya yang sering digunakan dalam industri kimia dan manufaktur. Kesimpulannya, boron memiliki karakteristik yang membuatnya berguna dalam aplikasi-aplikasi yang membutuhkan bahan dengan ketahanan tinggi terhadap suhu dan reaktivitas tertentu. Isotop boron. Boron adalah unsur kimia dengan simbol B dan nomor atom 5, yang berarti setiap atom boron memiliki 5 proton di dalam inti atomnya. Namun, jumlah neutron dalam inti atom boron dapat bervariasi, yang menghasilkan isotop-isotop boron. Ada 2 isotop stabil dari boron, yaitu boron -10 dan boron -11. Yang pertama, boron -10, memiliki 5 proton dan 5 neutron, dan massa atom sekitar 10 unit massa atom. Boron -10 ini adalah isotop yang lebih jarang ditemukan di alam. Meskipun lebih sedikit, isotop ini memiliki sifat penting dalam penyerapan neutron, sehingga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi teknologi nuklir. Contohnya adalah dalam reaktor nuklir dan berbagai bahan dalam detektor neutron. Dan boron -10 juga digunakan dalam terapi neutron boron untuk pengobatan kanker. Yang kedua, boron -11, memiliki 5 proton dan 6 neutron, dan massa atom sekitar 10 unit massa atom. Boron -11 ini adalah isotop yang lebih melimpah. Sekitar 80% dari boron yang ada di alam terdiri dari boron -11. Isotop ini lebih stabil dan tidak radioaktif, serta digunakan dalam berbagai aplikasi industri dan kimia, seperti dalam pembuatan paduan logam dan dalam proses kimia tertentu. Terjadinya di alam. Boron ditemukan dalam bentuk unsur bebas di alam, melainkan selalu terikat dalam bentuk senyawa. Ini disebabkan oleh sifat boron yang sangat reaktif, yang membuatnya cenderung bergabung dengan unsur-unsur lain untuk membentuk senyawa yang lebih stabil. Beberapa senyawa boron yang umum ditemukan, yang pertama boraks, atau Na2B4O7 10H2O. Boraks adalah senyawa boron yang banyak ditemukan di alam dan sering digunakan dalam berbagai industri, seperti industri deterjen, pembuatan kaca, dan pengolahan logam. Boraks adalah senyawa hidrasi yang terdiri dari natrium, boron, oksigen, dan air. Yang kedua, kernit, Na2B4O7 4H2O. Kernit adalah mineral boron yang ditemukan dalam deposit evaporit, yaitu mineral yang terbentuk di daerah dengan kondisi penguapan tinggi, seperti danau, asin, atau padang pasir. Ini adalah sumber utama boron yang diekstraksi untuk berbagai aplikasi industri. Yang ketiga, ulekit atau NaCl5O6 OH6 5H2O. Ulekit yang dikenal juga sebagai serat optik alami adalah mineral boron yang memiliki kemampuan untuk mentransmisikan cahaya melalui serat kristalnya. Menjadikannya unik, elekit juga digunakan sebagai sumber boron dalam industri. Sumber utama boron di alam banyak ditemukan di beberapa wilayah dunia. Yang pertama ada Turki. Turki adalah negara penghasil boron terbesar di dunia, dengan deposit boron yang sangat melimpah, terutama di daerah Kirka dan Bigadic. Yang kedua ada California, Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, California merupakan wilayah utama penghasil boron, dengan tambang besar seperti Rio Tinto Boron Mine, wilayah Mojave. Senyawa boron. Senyawa boron memiliki berbagai aplikasi penting di dunia industri kesehatan dan teknologi, karena sifat-sifat uniknya. Beberapa senyawa boron yang umum digunakan. Yang pertama ada asam borat, H3BO3. Asam borat adalah senyawa boron yang banyak ditemukan dalam bentuk kristal atau bubuk putih. Ini merupakan senyawa asam yang juga dikenal dengan nama asam ortoborat. Biasa diaplikasikan sebagai antiseptik, kosmetik, dan pengawet kayu. Untuk antiseptik, asam borat digunakan dalam produk antiseptik untuk mengobati infeksi kulit ringan, luka bakar, dan luka kecil. Untuk kosmetik, digunakan dalam beberapa produk kosmetik dan perawatan kulit.
seperti lotion dan produk perawatan mata karena sifat antiseptiknya. Untuk pengawet kayu, asam borat sering digunakan untuk melindungi kayu dari pembusukan dan serangan serangga. 2. Senyawa boraks atau Na2B4O7-10H2O. Boraks adalah senyawa boron yang terdiri dari natrium, boron, oksigen, dan air. Boraks sering ditemukan dalam bentuk kristal atau bubuk putih. Biasa diaplikasikan sebagai deterjen, pemutih, dan pembuatan kaca atau keramik. Untuk deterjen digunakan dalam deterjen rumah tangga karena kemampuannya untuk mengurangi kekerasan air yang meningkatkan efektivitas deterjen. Untuk pemutih, boraks juga digunakan dalam produk pemutih dan pembersih karena sifatnya yang dapat membersihkan dan menghilangkan noda. Untuk pembuatan kaca dan keramik, boraks digunakan dalam produksi kaca dan keramik karena kemampuannya untuk menurunkan titik leleh bahan, serta meningkatkan kelenturan dan kekuatan produk akhir. 3. Senyawa nitrida boron atau Bn. Nitrida boron adalah senyawa boron yang terbentuk dari boron dan nitrogen. Ada beberapa bentuk nitrida boron termasuk bentuk kubik yang sangat keras dan bentuk heksagonal yang lebih lunak. Biasa diaplikasikan sebagai pelapis keras dan bahan abrasif. Untuk pelapis keras, nitrida boron digunakan sebagai pelapis keras pada peralatan industri karena sifatnya yang tahan terhadap aus dan korosi. Untuk bahan abrasif, karena kekerasannya, nitrida boron digunakan dalam pembuatan alat abrasif untuk pemotongan dan penghalusan material keras. 4. Karbida boron atau B4C. Karbida boron adalah senyawa boron dan karbon dan merupakan salah satu material paling keras yang dikenal manusia. Bahkan lebih keras dari intan pada beberapa skala pengukuran. Biasa diaplikasikan sebagai bahan abrasif, pelindung radiasi, dan pelindung tembus. Untuk bahan abrasif digunakan dalam aplikasi abrasif seperti pemotongan, penghalusan, dan penggurusan bahan-bahan keras. Untuk pelindung radiasi dan pelindung tembus, karbida boron digunakan dalam pelindung radiasi karena kemampuannya untuk menyerap neutron, serta dalam pelindung balistik karena kekuatan dan ketahanannya terhadap tembakan. Kegunaan boron. Boron memiliki berbagai kegunaan penting dalam berbagai bidang. Yang pertama, dalam industri pertanian. Boron digunakan sebagai unsur mikro dalam pupuk untuk membantu pertumbuhan tanaman, terutama dalam pembentukan buah dan biji. Yang kedua, industri kimia. Boron digunakan dalam produksi senyawa kimia seperti boraks atau Na2B4O7-10H2O yang digunakan dalam deterjen, kaca, dan produk pembersih. 3. Industri kaca. Boron digunakan dalam pembuatan kaca tahan panas seperti kaca pirek karena meningkatkan ketahanan kaca terhadap suhu tinggi dan perubahan temperatur mendadak. Yang keempat, industri elektronik. Boron digunakan dalam semikonduktor untuk pembuatan transistor dan diode, serta dalam proses doping silikon untuk meningkatkan efisiensi perangkat elektronik. Yang kelima, paduan logam. Boron digunakan untuk meningkatkan kualitas paduan logam seperti baja, dengan menambahkan ketahanan terhadap korosi dan meningkatkan kekuatan mekanisnya. 6. Kesehatan. Boron memiliki potensi dalam bidang medis termasuk dalam pengobatan osteoporosis karena dipercaya dapat membantu metabolisme kalsium dan magnesium di dalam tubuh. Peran biologis. Yang pertama ada peran biologis boron pada tanaman. Boron memainkan peran utama dalam pembentukan dan penguatan dinding sel tanaman. Hal ini memungkinkan tanaman memiliki struktur yang kuat dan stabil. Boron membantu pengaturan kadar kalsium di dalam sel tanaman, yang penting untuk stabilitas dinding sel dan proses fisiologis lainnya. Boron berperan dalam pengangkutan dan distribusi karbohidrat yang dihasilkan melalui fotosintesis, yang penting untuk pertumbuhan dan produksi energi tanaman. Boron mendukung proses fertilisasi dan perkembangan bunga serta buah yang mempengaruhi hasil panen dan kualitas tanaman. Boron terlibat dalam pembelahan sel yang vital untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Kedua, ada peran biologis boron pada manusia. Meskipun bukan unsur esensial, boron mendukung metabolisme mineral penting seperti kalsium, magnesium, dan fosfor, yang semuanya berperan dalam pembentukan dan pemeliharaan tulang yang sehat.
Boron juga berperan dalam fungsi beberapa enzim dalam tubuh manusia, termasuk yang terlibat dalam metabolisme hormon dan vitamin. Misalnya, boron mempengaruhi aktivitas enzim yang terkait dengan metabolisme vitamin D, yang mendukung penyerapan kalsium dan kesehatan tulang. Boron diketahui dapat mempengaruhi kadar hormon seperti estrogen dan testosteron, yang berperan dalam kesehatan seksual dan keseimbangan hormon pada pria dan wanita. Beberapa peneliti menunjukkan bahwa boron dapat mempengaruhi fungsi kognitif, termasuk memori dan konsentrasi, meskipun penelitian lebih lanjut diperlakukan untuk memahami mekanisme spesifiknya.